warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Budaya, ketemu lagi sama saya, Mas Item Betawi, dalam program Anjlang Ontong Bang Item. Nah, sekarang saya udah ada di Kampung Keting, Lurah Nakrom, Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kalau khususnya buat orang Bekasi nih ya, kota maupun kabupaten, pasti udah tahu apa yang namanya Tugu Bambu. Saya udah ada di Tugu Bambu. Katanya saya dengar-dengar di sini ada warung Betawi yang konon udah lama, dari tahun-tahun dulu sampai gini hari masih bertahan. Kita korek apa aja sih menu makanannya di sono. Kita tanya-tanya ke sono, ntar bagaimana sekalian ntar kita makan. Ya. Sobat Budaya udah lapar kan? Dari kemarin saya ancang-ancang ke sono ke sini. Kapal rada miring, katanya. Kameramen lapar kagak? Waduh, Bandeng doyan? Tongkol? Ayam doyan ayam? Kalau begitu, ntar saya cariin telur dadar. Oke? Ya, Sobat Budaya, tapi jangan lupa subscribe konten atau link YouTube-nya. Terus tekan tombol loncengnya. Kalau bisa komen saran dan kritiknya. Yuk, kalau begitu kita makan dulu. Kapan lagi kita makan? Yuk. Nah, Sobat Budaya, sekarang kita udah nyampe nih, udah ketemu sama yang punya warung, Pok Fatimah Abir atau Pok Jenong. Kita tanya-tanya nih, bagaimana warungnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini Pak, saya sengaja nih datang kemarin nih, pengen nyari tahu tentang warung Empok. Saya udah dengar-dengar nih banyak orang katanya warung Empok itu warung yang banyak dikunjungin atau didatengin sama orang-orang nih. Terus saya mau nanya nih, Pak, apa sih resepnya Empok punya warung ini? Ya alhamdulillah sih, saya resepnya mah resep keturunan ya. Resep keturunan. Keturunan. Nah. Karena saya ini keturunannya ada 4. Jadi bukan saya doang. Wah, ada 4 nih keturunannya. Saya ini keempat. Nah. Dari Waoni, Uyut saya. Wah, ini Uyut. Terus Wa Elong nenek saya. Nah, Bapak Abir sama emak saya. Oh iya. Nah, terus baru saya. Oh, berarti warung Bapak Abir ini emang bapak dari Empok? Bapak saya. Oh gitu. Nah, terus saya mau nanya nih, ini warung dibukanya atau didirikannya ini tahun berapa nih? Nah, kalau didiriinnya mah ya tahunnya mah hampir 65-an dari Uyut. Tapi tanah ujung yang satunya lagi. Oh, bukan di sini. Pas tahun pindah ke sini udah pegang aman nenek sama bapak saya nih tahun 78. Tahun 78. Tahun 78 di sini sampai sekarang. Sampai gini hari. Sampai ini hari. Nah, kalau Empok ini generasi keberapa nih? Saya generasi keempat, alhamdulillah. Generasi keempat. Keempat. Wow, Sobat Budaya, ternyata warungnya udah dari tahun 60-an. Nah, terus dibuka sama Bapak Abir tahun 78. Nah, sampai sekarang nih Empok Fatimah atau Empok Jenong yang nerusin. Lanjut lagi nih, Pok, saya mau nanya. Ini kan orang banyak yang datang nih. Kalau pengunjung ini yang datang makan itu dari kalangan apa nih? Boleh saya tahu kali, Sobat Budaya juga pengen Ya, tahu. pastinya harus tahu ya. Iya. Kalau yang pelanggan mah nih ya dari tetangga. Dari tetangga Banyak ya. orang sekampung, Ya. orang perumahan pendatang. Karena di juga. sini mulai banyak pendatang nih tahun 94. Oh, di sini 94 mulai banyak pendatang. banyak Nah, datang. terus 95 sampai sekarang sampai menjelang Krismon sampai saat ini nih penggemarnya itu sampai alhamdulillah banyak pejabat-pejabat juga. Pejabat-pejabat juga. Iya. Pejabat daerah sekitar atau
Ya Dua-dua. alhamdulillah sih, oh, pejabat dari Kementerian Perhubungan, terus dari Kapolres, Pak Kapolres juga, semuanya, terus dari Pak Wali Kota khususnya, karena Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi dan Bupati juga, Bupati juga. dulu juga dari Gubernur ada, Iya. dari Menhub, Pak Menteri Perhubungan, Hah? terus juga dari staf-staf kecamatan, kelurahan, dan dari Pemkot dan Pemkap, serta dari sekolah-sekolah banyak. Bukan main luar biasa, yang datang bukan orang biasa, tapi orang-orang pemerintahan juga, orang-orang dinas pada makan di sini. Nah, kita baru nyampe gini hari. Saya makin penasaran nih sebenarnya nih, Pak, itu kan yang datang sampai kalangan pejabat nih. Ini yang jadi penasaran saya nih ya. Ciri khas atau ikon atau menu utama yang ada di warung Mpok Fatima ini apa sih sebenarnya sampai pejabat tuh datang kemari gitu? Mau tahu banget. Mau tahu aja. Oh, mau tahu aja. Berarti dikit dong. Iya. Coba kok dikasih tahu dah. Ya, kalau buat menu andalan itu kita dari tahun 80-an, 80-an ke sini. Hah? Sebenarnya kalau untuk kayak gabus pucung itu ya, Gabus pucung, itu ya. mah udah tradisi orang Betawi Bekasi, Iya, emang udah banyak juga itu pasti. Nah, sekarang kan perpaduannya banyak. Pecak bandeng juga semakin kemari semakin kita kembangin nih, semakin banyak yang suka. Jadi menu andalan dan favorit kesukaan para pelanggan rumah makan Abercino tambah. Nggak hanya gabus pucung aja, bakar bandeng yang dipecak bening, pecak borong, pecak kacang, Pecak bohong ya. pecak bohong, boroh itu bohong. Iya. Nah, terus ada gurame, lele, segala. Kadang-kadang ada betik juga, Betik lele juga. kota, lele lokal jarang. Benar. Kudu bener-bener nyari ada di kampung di kali-kali. Oh, berarti bener langsung dari alam. Dari alam, kayak gabus pucung juga nih. Kita kadang-kadang ada musimnya. Aduh, Kalau musim lagi hujan banget banjir, itu gabus pucung nggak ada. Gabus itu nggak Gabus ada. itu nggak ada. Nah, kalau gabusnya nggak ada tuh habis. Nah, Batuk. Iya, kadang-kadang tapi alhamdulillah dari luar kota juga ada. Oh, ada. Tapi asal jangan gabus-gabus lain. Pokoknya gabus rawa, insya Allah bisa. Ini gabus rawa ya. Gabus rawa, Rawa, karena ya. yang gabus itu kan nggak bisa diternak, nggak bisa kayak ikan-ikan lain. Nah, yang paling sering atau paling banyak orang sukain itu Ya itu gabus pucung, pecak bandeng ya, Pecak bandeng. sama ayam kampung goreng leding. ayam apa? Ayam kampung meding. Iya. Kagak pakai baju pisan berarti ya. Kagak. Coba itu. Itu ayam kampung meding. Itu salah satu menu favorit di Menu sini favorit. juga. Selain itu juga ada lalap-lalapannya. Lalapan yang boleh raramba di kebon. Terus teri apa ada. Teri apa ge ada. Ya, pastinya jengkol. Khas kita nih nggak ketinggalan. Wah, itu jengkol luar biasa tuh. Itu enak banget itu. Jengkol kan bisa diolah berbagai macam. Nah, Ya. kalau di sini jengkol, olahan jengkolnya apa tuh? Apa semur, apa goreng atau bagaimana? Kalau di sini saya jengkolnya ditumis. Jengkol Saya pakai teri. Iya, oh di teri. Iya, gitu. kadang juga ada permintaan dari pemirsa enggak pakai teri. Cukup zaman dulu yang kita keprek-keprekin cabai bawang, aurin garam, goreng jadi. Nah, Sobat Budaya, tadi kan kita udah dengar warungnya itu dari tahun 60-an. Nah, Mpok Fatima ini generasi penerus warung yang keempat. Saya belum tahu nih, nanya dulu. Nah, Mpok ini mulai jalanin ini generasi keempat. Mpok dari tahun berapa? Saya kalau untuk full banget ya jalaninnya Iya. itu tahun 88. 88 dan Mpok yang megang. Terusin dari Baba. Sambil masih didampingi Bapak karena biar Oh. pinter tetap didampingi tapi dilepas. Iya, tapi Karena, udah Mpok yang mengelola. Iya. Berarti luar biasa ya, di warung aja udah sibuk, udah ngelola karena pengunjungnya ini luar biasa banyak dan juga dari kalangan pemerintah. Nah, terus Pak nih, Mpok kan kesibukannya nih di warung. Iya, di warung warisan ini ya, Iya. atau apa namanya, turunan. Nah, selain itu kesibukan kok selain di warung apa? Saya kesibukannya ya ada beberapa sih. Hah? Karena saya juga dari kecil selain dididik di dapur, kalau menurut bapak saya itu seni itu nggak cuman nyanyi, nggak cuman apa ya, Iya. dapur masak itu juga kan ada seninya. Iya, Ada betul. suatu Beda. pelengkap ya.
Jadi saya dari tahun 82 itu udah suka nari. Nah, kalau Nari. bukan ngurusin warung juga, tapi sih penari. Berarti kalau Mpok ini penari, bisa dikatakan seniman dong. Ya, saya penari-penari yang otodidak yang nggak ada sanggar tari atau apa, cuman boleh ngintip-ngintip dikit ilmunya kayak masak. Saya juga boleh ngintip. Oh gitu. Nah, kalau saya boleh tahu narinya apa nih? Apa nari jaipong, apa nari Betawi, apa nari apa gitu? Iya, saya jaipong dari panggung ke panggung sampai tahun 92. Wadaw, penari. Berarti kemudian nih, saya ketemu seniman juga nih. Penari jaipong. Cuman jangan sampai pancing, selempang ntar nyawer lagi. Kita terusin Sobat Budaya. Nih ternyata apa namanya? Seorang Mpok Fatimah Abir ini bukan tukang warung doang, bukan melayani pelanggan yang mau makan di warungnya, tapi juga penari jaipong, seorang seniman. Nih, saya mau tanya nih, saya kembali ke warung lagi ya Pak ya. Ini kan warung ini rame nih, luar biasa. Itu bukanya nonstop, seminggu nonstop. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Iya, bukanya dari mulai jam 9 pagi, 9 pagi sampai jam 4 jam 4 sore. sore. Oh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 4 sore. sore. Tapi kita menu pembuka pagi, sarapan mulai setengah 6 nasi uduk nostalgia daun pisang. Oh, ada nasi uduk apa? Nostalgia daun pisang. Nostalgia daun pisang. Iya. Nostalgia sama gitu Iya, ya. kan dulu kita kalau nonton layar tancap kagak make koran, enggak Iya. kertas atau apa, Iya. tikar kayak sekarang, nggak ada bangku bagus. Oh, Ngerambet daun pisang. berarti bener-bener apa namanya? Klasik. Bener-bener ngambil dari zaman dulu nih, di zamannya layar tancap emang bener. Geproknya itu disarapin daun pisang. Berarti nasi uduknya itu nostalgia daun pisang. Jadi kudu tiap nasi uduk kudu ada daun pisang. Iya, nah terus penjualannya nih, pemasarannya nih Pok. Warung Pok ini buat menu-menunya itu selain di warung, ada apa lagi promosi-promosi Pok atau jualan Pok, pemasaran Pok lewat apa gitu. Iya. Kita biasanya sih kalau sekarang canggihnya IG, Facebook, IG. WA. Oh itu. Tapi kebanyakan yang penggemar kita udah kenal di Facebook itu sebelum kenal Facebook pasti kenal rasa, udah pernah kesini. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya lebih kencang daripada FB, daripada IG. Jadi dari mulut ke mulut. Karena Oh. lebih percaya dengan rasa bukan dengan kabar. Oh, berarti Empo juga ada basisnya juga, dibuat warung Empo dan Empo juga. Iya. Nah, terus untuk pemesanan, mungkin Empo ada mungkin semacam apa namanya? Catering atau bagaimana gitu. Ya, ada juga langganan kita banyak catering untuk acara-acara ya, syukuran, untuk acara sekolah, rapat dan Ya. prasmanan di kantor-kantor. Nah, untuk prestasi pemesanan nih, ada nggak kira-kira pesanan besar atau dari kok kan tadi bilang pengunjungnya ini orang-orang apa namanya pemerintahan, ada nggak nih prestasi Empo, ada nih orang-orang besar yang mesen di warung Empo? Ya, alhamdulillah sih yang mesen itu ada direktur, ada menhub, ada kapolres, ada pak wali kota. Iya. Dan untuk acara besar kita yang Hah? prasmanan super banyak gitu. banyak. Sampai pernah terjadi tuh di kantor salah satu kantor. Hah? Besoknya saya mau nikahin anak saya. Ya. Hari Minggu. Hah? Hari Sabtunya minta dimasakin dengan menunya saya. Saya bilang saya nyerah, besok saya mau ngawinin anak saya. Iya Bu. Ah, Riaan. Enggak mau. Diteleponlah direkturnya, Bapak, si ibu nggak bisa, Ojinong nggak bisa masakin karena mau nikahin anaknya. Mau gimana caranya? Harus masak. Harus masak. Akhirnya karena dipaksa saya masakin. Oh, gitu. Dengan nominal cukup tinggi lah puluhan juta, saya masakin. Pas udah masak, dia minta yang nyiapin hidangan harus ada empuk. Lah Oh, gitu. saya memang kondisi lagi repot. Mungkin itu biar lebih sedap aja kali Pak. Iya. Kalau Empo yang layanin kan emang bener-bener asli gitu. Akhirnya di situ saya di prasmanan nurunin nyiapin. Iya. Biasalah, udah siap semua, udah beres semua. Kayak ya udah. Alhamdulillah sih dikasih ongkos beda Iya. untuk memajang makanan saya sendiri, Iya. terus pulang dan siap-siap untuk nikahin anak saya. Tapi demi pelanggan, saya nggak bakalan nyerah. Walaupun
nggak maksa sih sebenarnya, saya tetap mau karena saya menjaga tanggung jawab buat jawab, pelanggan juga. betul. Nah, buat kelangsungan juga warung saya. Iya, Jadi apapun yang saya kerjain, apapun yang pelanggan minta, saya harus laksanain. Iya, kita harus bisa terus melayani daripada pelanggan. Iya. Nah itu Sobat Budaya, kisah-kisah atau prestasi yang ada di warung Empok Abir ini, Empok Jenong ya. Lebih tenernya Empok Jenong. Pokoknya kalau orang sekitar Bekasi udah terkenal nih Empok Jenong ini gitu ya. Sampai wali kota juga makan di sini lah, kita baru nyampe. Tapi Pak, ini ingin ngomong-ngomong nih, itu kan tadi menu. Boleh nggak ntar nih kita, saya Iya. nyicipin tuh menu utama yang ada di sini. Aduh, kalau nyicipin mah sebenarnya nggak harus diminta. Pokoknya harus nyicipin, harus banget. Karena rugi ngelihat makanan kita di sini, ngebauin masakan kita, Ya. kagak makan, kagak nyobain, nanti pulang nggak bisa tidur. Pokoknya begini kok, saya baru denger aja udah ngiler nih ya. Dengernya udah ngiler, perut udah keroncongan apa Kedangdutan lah begitu. Iya. Apalagi nyium baunya. Nanti kita nyobain ya. Jadi begitu Sobat Budaya, ntar kita makan, kita nyobain nih menunya nih. Sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi tentang Empok Fatimah Abir dan juga tentang warungnya. Sobat Budaya jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Kalau bisa kita makan bareng, oke? Nah, Sobat Budaya, sekarang nih udah ada menu-menu dari warung Empok Fatimah Abir. Kita lihat, habis sih bukan cuma omongan doang. Ya, nih. Pak, Ya. nah ini udah banyak nih, udah ada nih menu-menunya nih. Tadi saya tanya-tanya sekarang tuh, udah nongol ya. Ini apa aja nih, Pak? Coba dijelasin, Pak. Ya, jadi nggak kepo banget nih sekarang, Man. Ya, sekarang udah kepo banget dah. Udah kepo banget. Penasaran? Iya, penasaran. Penasaran moto kok, penasaran pengen nyobain? Pengen nyobain juga, Oh, cuman iya sih. ini dijelasin dulu biar Sobat Budaya Berarti tahu. kita ngomong dulu katanya nih. Nah, Apa aja nih menunya favoritnya di warung Jenong? betul. Nah, gitu. Apa ini, Pak? Ini mau bakul ya? Bukan, Pak. Ini pecak bandeng. Oh, ini yang tadi mau bilang pecak bandeng nih. Pecak bandeng yang favorit banget di sini, yang pelanggannya luar biasa. Nah, Pokoknya pejabat-pejabat pasti suka. ini pecak bandeng bakar ya? Ya. Pecak bandeng bakar. Nah, Terus, ini Pak? pecaknya bening nih, kan ada lagi 2 macam. Oh, Kacang. Oh. Ada lagi kacang, gimana bedanya kalau kacang pakai kencur, kalau ini pakai jahe. Berarti ada 2 model. Ada 2 model Oh, pecaknya. nah ini pecak apa namanya? Pecak bening. Pecak Kalau bening. orang sini bilang mah pecak borok. Oh, pecak borong. Boong. Pecak bohong. Hmm. Iya. Nah, terus itu, Pak, apa itu? Yang mana nih? Nah, ini yang dibungkus apa ini? Aduh, yang dibungkus apa ya? Pocong bukan ya? Ya, serem. Serem ya. Tapi pocong putih kali ini enggak. Ini pakai Iya. daun pisang. Ini udah ada. Ini pepes pedas. Ini pepes pedas. Pepes pedas. Oh, keras amat. Pedas. Pedak ya, Iya, ikan pedak, pedak. pedak. Ini pepes pedak ini. Pedas. Isinya juga macam-macam, bukan ikan pedas doang, kan ikan pedas asin. Iya. Kalau di kita nggak asin. Karena kita cuci prosesnya lumayan lama, terus isinya juga pedas. Terus ada asam muda, belimbing. Oh, bibing ya. Kadang-kadang bisa pakai daun labu, pakai kemangi, pakai daun melinjo. Oh, Jadi variasi jadi ada dalam variasinya ya nih. biar menghilangkan asinnya itu. Dibungkus jadi ato. Terus dibakar alias digarang. Oh. Nah ini jengkol nih yang tadi nih. Ya. Kenal jengkol no? Hah? Kenal. Itu Romano pucet-pucetnya kok kayak jengkol. Oh gitu, kira kagak kenal jengkol. Nah ini pabiannya apa nih po jengkol po? Ada terinya itu ya. Iya, jengkol kan kalau di kita tuh bisa disemur, terus dicabein, Itu. ditumis. Iya. Nah, ini yang ditumis macamnya, bisa pakai teri, Hah? bisa juga pakai cabai bawang doang. Oh gitu. Jadi ini Iya. kalau ini jengkol tumis teri. Oh iya tuh. Sobat Budaya menu-menunya tuh. Teri apa ada kita banyak, Teri jadi apa nggak dia hanya ada? jengkol doang. Iya. Nah, selain itu apa lagi? Mungkin ada lagi yang mungkin buat biar Sobat Budaya nih kok jadi punya motivasi nih, biar bisa jadi kayak empok nih. Oh, gue juga pengen sukses. Iya. Dia aja bisa, masa gua kagak? Gitu kok. Ya, cuma itu kuncinya, Ya. jaga mutu. Artinya kita walaupun yang masak, yang bantu udah banyak,
Tapi untuk kualitas bumbu, Hah? semua racikan kita harus sendiri, nggak bisa andelin sama orang. Oh gitu. Iya. Dan caranya pun tetap tradisional. Iya, Cara dulu. Terus kita setiap pelanggan semua kita sapa satu-satu untuk bertanya. Nah, kenapa? Yang menikmati itu kan pelanggan, bukan kita. Kita jangan nurutin kata kita enak, tapi kata orang kan belum tentu. Kita maunya kata orang enak, kalau bagus kita kurang, tapi kita minta masukan. Selalu kita terima masukan-masukan itu. Berarti salah satunya itu juga menjaga rasa. Jadi emang setiap warung nih pasti punya cita rasa tersendiri. Iya. Nah jadi kayak warung Po Abir ini, jadi selalu menjaga rasa. Jadi nggak mengubah nih. Iya. Bahkan dari dulu sampai gini hari. Nah itu sobat budaya. Ya. Sobat budaya, jadi begitu. Itu tadi bincang-bincang saya, ngobrol saya sama Mpok Abir tentang warungnya. Kita korek semua. Ini juga tadi sobat budaya udah dengerin. Semoga nih apa pertanyaan saya, kedatangan saya ke warung Mpok Abir ini, ngobrol sama Mpok Abir ini menjadi bahan inspiratif buat sobat budaya semua. Jadi sobat budaya bisa mengambil dari obrolan tadi yang disampaikan oleh Mpok Fatim Abir biar menjadi orang yang sukses. Nah, sobat budaya, mungkin yang situ aja tayangan kali ini. Bagaimana kelanjutannya nanti kita ancang-ancang lagi. Sekarang sampai di sini aja ya. Saya mau makan dulu ini. Sudah lapar. Gitu aja sobat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.